saya adalah seorang istri, tapi saya tidak pernah mencintai suami saya. Saya ulangi. Saya adalah seorang istri, tapi saya tidak pernah mencintai suami saya. Saya mencintai laki-laki lain karena saya dan suami saya menikah hanya karena perjodohan dari orang tua. Tapi saya selalu berbuat baik pada suami, selalu menurut dan tidak pernah membantah. Apakah saya bisa disebut istri durhaka, Ustaz? Ampun tiga Ustaz, antum ini harus ini. Anak angkat tangan ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Kayaknya yang jawab ini 3 ustadz ya, karena berat ya maaf. Iya. Berkaitan dengan cinta. Cinta itu bisa dihadirkan. Menikah itu tidak harus dengan cinta, tapi menikah itu karena adanya kecocokan dan kesesuaian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menjadikan pasangan hidup kita itu, menciptakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, agar kita merasakan ketentraman, kedamaian, kecondongan sama dia. Kemudian di situ Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Di sini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kata ja'ala itu menunjukkan harus ada usaha dari manusia juga. Allah telah menyediakan langkah-langkah untuk munculnya cinta dan kasih sayang. Ada usaha dari manusia untuk menumbuhkan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah satu anak orang Yahudi. Dinikahin dalam kondisi Sofiyah ini gak suka sama Nabi SAW. Tidak suka. Karena dia merasa keluarganya terbunuh disebabkan Nabi SAW. Ayahnya terbunuh, pamannya yang dia cintai terbunuh, dan kabilahnya juga terusir dari kota Madinah. Itu gara-gara Nabi SAW. Dia selalu menyimpan dendam tersebut. Apa kata Sofia? Fama zala ya'tadhiru ilayya hatta dhahaba alladhi kana 'indi. Rasulullah SAW terus memberikan alasan minta maaf sama Sofia tentang apa yang terjadi sampai hilang perasaan benci dari diriku. Jadi bisa hilang perasaan benci. Sebagaimana perasaan cinta itu bisa hadir. Dengan apa? Dengan kita berusaha melakukan sebab-sebab tumbuhnya cinta. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang yang namanya Ibn Abi Azra. Wanita yang menikah sama dia itu kebanyakan gugat cerai. Sampai akhirnya nama dia tercoreng di kota itu. Mekah atau Madinah, di Madinah. Karena nama dia sudah buruk, suatu hari dia datang ke rumahnya membawa Abdullah ibn Abi Arqam. Dia ingin mendatangkan saksi tentang apa penyebab perempuan itu gugat cerai. Setelah datang ke rumahnya, Ibn Abi Azra bertanya, bersumpah, ansyudukillah, aku bersumpah dengan nama Allah, hal tubghidinani, apakah engkau benci sama aku? Engkau benci sama aku? Kata istrinya, udahlah, nggak usah ngomong itu, ngomong yang lain. Sampai suaminya maksa, terpaksa sang istri terus terang, naam, aku nggak suka sama engkau. Tuh, istri benci sama suaminya. Berangkatlah dua orang ini melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mendengar cerita tersebut. Lalu istrinya dipanggil. Kita tuh tatkala mendapatkan dua orang yang bertikai, tolong jangan hanya mendengar dari satu pihak, sehingga kita tidak akan bisa fair ketika memutuskan sesuatu. Dipanggil istrinya.
Ditanya, apakah engkau yang mengatakan kepada suamimu kalau engkau benci sama suamimu? Apa kata istrinya? Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Dia tuh minta dengan nama Allah, sumpah dia, aku harus jawab jujur. Lalu istri bertanya, apakah boleh aku berdusta? Apakah boleh aku berdusta? Lalu Umar, iya, engkau boleh berdusta dalam masalah ini. Dalam masalah cinta, rayu merayu, mengatakan, ya Allah kamu cantik banget ya. Padahal suaminya, ya Allah wis tuwe. Tapi dia mengatakan itu untuk menyenangkan hati istrinya. Atau sang istri juga seperti itu. Kadang-kala sang istri, kamu cinta gak sama aku? Bang, kalau engkau belah dadaku, engkau akan lihat tuh, aku kepingin kau cepat mati. Bang. Ada perempuan yang gak suka sama suaminya, benar, ada. Maka bohong dalam bab istri ngomong sama suami, suami ngomong sama istri dalam urusan rayu merayu ini diperbolehkan. Naam, kata Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit, kata Umar. Terus kenapa bertahan banyak rumah tangga tidak terjadi perceraian sampai mereka meninggal dunia? Fa innan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul karena dia sebagai seorang muslim. Dia dituntut untuk berbuat baik. Dia melakukan itu untuk Allah Azza wa Jal. Melayani suami bukan karena cinta, tapi karena dia sebagai seorang istri dan anak berharap cinta Allah Azza wa Jal. Dan kemudian seorang istri harus berusaha meninggalkan itu laki-laki. Jangan sampai masih berhubungan dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut mungkin sudah menikah, mungkin sudah punya anak, dan mungkin laki-laki tersebut sudah lupa sama perempuan ini. Maka hendaklah kita sadar, nggak ada cinta sejati kecuali cinta yang dibangun karena Allah Azza wa Jalla. Jadi cintailah suamimu bukan karena dia tampan, tapi cintailah suamimu karena dia baik, karena dia taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh kadang kala sama orang gak kenal cinta, gak kenal, lihat ya Allah taatnya orang ini, tumbuh cinta di hati kita. Maka kalau cinta syahwat gak ada sama suami, tumbuhkan cinta karena Allah Azza wa Jalla, dan itu lebih mulia daripada orang yang cinta karena syahwat. Orang yang akan terus dikumpulkan sampai hari kiamat, yang mencintai karena Allah, yang benci karena Allah, yang berpisah karena Allah. Dan Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, yang bersahabat, yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka nggak apa-apa kalau anti mungkin nggak cinta sama suami anti, tapi anti telah memuliakan suami atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang ayah yang hendak menikahkan putrinya. Dia konsultasi, dengan siapa aku menikahkan putriku? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Ini kriterianya, cukup sudah, orang itu bertakwa. In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Kalau dia cinta sama istrinya, dia akan muliakan istrinya. Kalau dia nggak cinta sama istrinya, dia tidak akan membolimi istrinya, karena dia takut sama Allah. Mungkin dia memberikan nafkah kepada istrinya, melayani istrinya bukan karena cinta, tapi karena bertakwa sama Allah. Ya Allah, ini perempuan Ustaz sudah melahirkan anak-anak anak, dan anak-anak anak alhamdulillah anak-anak dididik baik sama istri. Cuma anak memang ya kurang suka sama istri anak ini. Ya nggak apa-apalah. Memang kita hidup di dunia ini untuk menikmatin kenikmatan yang sedikit. Qul mata'ud dunya qalil.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Fadhil Ustaz. Ustaz Husnu kalau tak. Enggak. Kan 3 Ustaz yang jawab. Ada, nanti. Coba. Coba.